Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-11 tentang hakul jar, tentang hak bertetangga atau hak tetangga. Sebelumnya kita akan bahas pembagian tetangga. Ulama ikhwati fillah membagi tetangga itu ada 3, ya, dari sisi hak. Tetangga yang memiliki satu hak. Jadi yang pertama ada tetangga yang memiliki satu hak. Kemudian yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak, kata ulama, adalah tetangga kita yang muslim yang masih memiliki hubungan kerabat. Sekali lagi, tetangga yang memiliki 3 hak itu tetangga muslim yang masih ada ikatan kekerabatan, ikatan rahim. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, tetangga muslim, ya, tetangga kita yang beragama Islam. Kemudian tetangga yang memiliki 1 hak, tetangga kita yang beragama selain agama Islam. Sekali lagi, ikhwati fillah, tetangga dari sisi haknya ada 3. Ada yang tetangga memiliki 1 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 3 hak. Yang 3 hak, tetangga muslim yang masih ada hubungan kerabat. Haknya apa saja? Yang pertama, hakku al-jiran, hak bertetangga. Yang kedua, hak Islam. Dan yang ketiga, hak kerabat. Ya, tetangga yang memiliki 3 hak, tetangga kita yang muslim kemudian masih ada hubungan kerabat. Sekali lagi, pertama haknya adalah hak tetangga, kemudian Islam, dan yang ketiga adalah hak kerabat. Hak yang memiliki tetangga yang memiliki 2 hak.
Ya, sekarang yang kedua, tetangga memiliki dua hak. Tetangga kita yang muslim, tetangga kita yang beragama Islam, yang muslim. Haknya apa? Haknya yang pertama hak bertetangga, yang kedua hak Islam. Hak Islam. Nanti insya Allah suatu saat kita akan bahas hak Islam secara khusus. Kemudian yang ketiga, tetangga yang memiliki satu hak. Ini tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir. Kita punya tetangga, tapi agamanya non muslim, agamanya bukan Islam dia ini. Maka kalau dia adalah tetangga kita, dia punya satu hak, yakni hak tetangga. Ya, hak tetangga. Kemudian ikhwati fillah, lafaz jar, lafaz tetangga ini yang harus kita perhatikan, kata ulama, ini mencakup banyak sifat. Ya, setiap tetangga yang berdekatan dengan kita, ya, baik itu muslim atau kafir, kaya atau miskin, fasik atau orang itu taat, ya. Kemudian baik dia adalah musuh atau sahabat, baik itu orang asing atau yang bisa memberikan manfaat atau mudarat, itu tetangga. Dan Al-Imam Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala berkata tentang batasan tetangga. Beliau berkata, arba'una daran an yaminih, jadi 40 rumah dari kanan kita. Kemudian wa an yasarihi, dari sebelah kiri kita. Wa min khalfihi, dan dari belakang kita. Wa min baina yadayhi, dan dari depan kita. Jadi 40 kanan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, itu tetangga kita. Ini kata Ibnu Shihab. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi tetangga itu bukan 1, 2 rumah, 3 rumah, bukan. Kata ulama, 40 ke kanan, 40 ke samping kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan. Itu masih dihukumi tetangga. Memang ada ikhtilaf di antara ulama tentang definisi tetangga. Ada yang mengatakan selama bisa kita seru dan mendengar teriakan kita, seruan kita, itu berarti tetangga. Kalau misalkan enggak terdengar suara kita, berarti bukan tetangga. Ya. Nah, tetapi Ibnu Shihab rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mengatakan tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan, ini tetangga. Kemudian ikhwati fillah, tetangga sekali lagi macam-macam. Ada yang muslim, ada yang kafir. Itu tetangga. Kemudian juga baik itu ahli ibadah ataupun fasik. Ya. Karena sebagian kita kalau ada yang ahli ibadah, itu tetangga kita. Kalau fasik, musuh, bukan tetangga. Enggak. Itu tetangga. Dia punya hak tetangga. Jangankan fasik, orang kafir aja punya hak tetangga. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian baik itu adalah kawan dekat kita atau kawan jauh kita. Kalau rumahnya berdekatan dengan kita, itu tetangga kita. Baik itu yang memberikan manfaat atau yang memberikan mudarat, itu tetangga. Ada hak. Nah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Islam atau din kita, agama yang agung yang kita yakini bersama bahwa Islam adalah din yang hak, ya. Mengatur urusan ini begitu tertib, dan Islam, ya, memiliki perhatian yang sangat-sangat tinggi terhadap tetangga. Antum bisa perhatikan, Anda akan bacakan dari 3 sisi. Ya, perhatian Islam ini sangat besar terhadap urusan tetangga. Islam, din kita, ya, menjadikan hak bertetangga, hak tetangga,
serta berbuat baik kepada tetangga, ya, hak tetangga dan berbuat baik kepada tetangga merupakan kesempurnaan daripada iman. Merupakan kesempurnaan daripada iman. Saya akan bacakan beberapa hadis tentang masalah ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyuhsin ila jarihi," kata Rasul. Siapa saja orangnya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat dengan kalimat iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau orang itu tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka orang tersebut ikhwati fillah adalah orang yang kurang keimanannya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu," kata Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga ini adalah merupakan ciri bahwa orang tersebut memiliki keimanan yang sempurna. Tapi kalau ada orang yang tidak memuliakan tetangga, berarti imannya kurang, tidak sempurna. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasul sampai bersumpah 3 kali, kata Rasul, "Wallahi la yu'min." Wallahi la yu'min, kata Rasul. Wallahi la yu'min. Demi Allah, dia itu tidak beriman, kata Rasul. Demi Allah, dia itu tidak beriman. Demi Allah, dia itu tidak beriman. Qil ya Rasulullah, laqad khaba wa khasir. Man hadha? Kemudian Rasul ditanya, wahai Rasulullah, sungguh orang tersebut sangat merugi. Ya, siapa dia wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasul, orang yang tetangganya itu tidak nyaman, tidak merasa aman dari bawaiknya, dari bawaiknya. Kemudian qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma bawaikuhu?" Apa yang dimaksud dengan bawaik itu wahai Rasul? Qal, Rasul menjawab, syarruhu, keburukan-keburukannya. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa kesempurnaan iman seseorang itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi, menjelaskan tentang bahwa kesempurnaan iman itu juga ada hubungannya dengan perlakuan seseorang kepada tetangganya. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, Islam berwasiat ya kepada kita semua, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat yang baik untuk para tetangga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul, ma zala Jibrilu alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, kata Rasul SAW. Senantiasa malaikat Jibril itu alaihi salam berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada para tetangga. Terus ya, malaikat Jibril berwasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, senantiasa terus menerus malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berlaku baik kepada para tetangga. Hatta dhanantu, sampai saya kira, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu sayuwarithu, bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, itu. Ini menunjukkan ikhwati fillah begitu besar, ya. Begitu besar hak tetangga, ya, sampai Jibril alaihissalatu wassalam terus berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Ya, sungguh sangat disayangkan dan sangat menyedihkan di zaman sekarang ikhwati fillah, ya. Ada orang kaya, kemudian di sampingnya, ya, miskin tetangganya, bahkan tetangganya ini kerabatnya, ya, kelaparan, tetapi la haula wala quwata illa billah, tidak ada perhatian dengan tetangganya. Padahal ikhwati fillah, dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul pernah bersabda, kata Rasul, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Kata Rasul, tidak dianggap beriman kepadaku orang yang tidur di malam hari, orang yang hidup di malam hari dalam keadaan kenyang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tetangganya di sampingnya itu dalam keadaan jai', dalam keadaan kelaparan, wa huwa ya'lamu bihi, padahal dia mengetahuinya. Ini kata Rasulullah SAW sampai seperti itu. Kata Rasul, tidak dikatakan beriman kepadaku orang yang seperti itu. Enak tidur di malam hari, kenyang kan, perutnya kenyang, tidur enak, tapi tetangganya lagi kelaparan, perih, sakit perutnya dan seterusnya, nggak ada makanan yang bisa dimasukkan ke dalam perutnya. Ya, ini saking perhatiannya Rasul terhadap hak tetangga. Sekali lagi ikhwati fillah, tetangga itu, ya, 40 ke depan, 40 belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri. Juga tidak dipilah, tidak dipilih. Semua yang ada di samping kita itu, baik itu mukmin atau kafir. Lihat keindahan Islam, ya. Walaupun kafir, dia punya hak tetangga. Apakah dia itu orang soleh atau orang yang tidak soleh, itu tetangga kita punya hak. Jangan sampai di samping kita ada orang, dia mah nggak soleh, kelaparan biarlah rasakan, kan gitu. Karena nggak soleh, itu akibat dari ketidaksolehannya, misalnya begitu. Ini nggak benar, ya. Kalau tahu dia kelaparan, ya, datangi. Mungkin itu adalah sebab hidayah. Ketika kita datang, tahu dia kekurangan, tahu dia kelaparan, kita kasih makan, misalkan, sebab dia mendapatkan hidayah dari tangan kita. Siapa tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi. Dan ketika kita sayang kepada tetangga kita, maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim akan menyayangi kita. Irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama, kata Rasulullah SAW. Sayangi makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Nah, ini. Kemudian ikhwati fillah, yang ketiga, yang menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap tetangga itu, ya, kita lihat Islam
mengangkat kedudukan tetangga sangat tinggi. Ya. Bahkan dalam Islam kebahagiaan juga diukur dari tetangga. Salah satu kebahagiaan kita itu diukur dari tetangga kita. Tetangga baik atau tetangga jahat. Kalau antum memiliki tetangga yang baik, wah sudah itu sebuah kebahagiaan. Jaga kebaikannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Kata Rasul, arba'un minas sa'adah, kata Rasul. Ada 4 hal dia merupakan bagian daripada kebahagiaan. Apa saja 4 hal itu? Rasul berkata, al-mar'atus salihah, istri yang salih. Ya, istri yang salihah. Bahkan sebaik-baik perhiasan di atas muka bumi ini istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Ini bagian daripada kebahagiaan. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh kalau bahasa kitanya dengan ya. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, tunggangan yang enak, yang nyaman. Ya, apakah motor atau mobil atau onta atau kuda. Ini semua 4 hal ini kata Rasulullah SAW merupakan bagian daripada kebahagiaan. Ya, tadi hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa arba'un minasyaqawah, kata Rasul. Dan ada 4 hal merupakan bagian daripada kesengsaraan, kesempitan, kesusahan, kesempitan, sesuatu yang tidak nyaman. Apa itu? Rasul berkata yang pertama, al-jarussu, tetangga yang buruk perangainya, tetangga yang jelek. Ini merupakan kesempitan, kesusahan. Kemudian yang kedua, wal mar'atus su, wanita yang buruk. Ya, wanita yang jelek. Bukan jelek wajahnya, bukan. Jelek perangainya. Jelek tabiatnya. Istri yang jelek maksudnya. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada anak-anak muda yang ingin nikah, cari yang punya din. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Ya, wanita yang salihah. Karena kalau misalkan hanya milih kayaknya misalkan, ya, ini tidak bahagia. Kalau hanya milih kecantikannya, ini akan cepat hilang. Ya, kalau hanya milih apa lagi itu, keturunan, ya, ini juga bisa jadi bumerang, bisa diinjak-injak martabat laki-laki. Ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian yang keempat kata Rasul, bagian daripada kesengsaraan, wal maskanud dhayyiq, tempat tinggal yang sempit. Hadis ini sekali lagi sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian ikhwati fillah, kita sekarang memasuki tentang 2 hak dari hak tetangga. Ya, ada banyak hak, kita sebutkan di sini 2 hak dari hak tetangga. Ya, kata beliau di sini penulis berkata, walil jari fil islami hukukun azimah. Tetangga dalam Islam memiliki hak-hak yang besar.
Minha, di antaranya. Nah, beliau sebutkan dalam kitab ini cuma 2. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hak tetangga yang harus kita perhatikan. Yang pertama, al-ihsanu ilaihi. Al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepadanya. Ini hak tetangga. Jadi ikhwati fillah, ya, Islam mengatur sedemikian rupa tentang bertetangga ini. Ya, mari kita praktekkan din kita yang agung, ya, din kita yang luar biasa ini, yang ya'lu wa la yu'la, yang tinggi, yang tidak ada yang menandingi Islam. Mengatur urusan tetangga. Kita dalam kehidupan akhi wa ikhwati fillah ini tidak mungkin sendirian. Ya, depan kita ada rumah, samping kiri kita ada rumah, samping kanan kita juga ada rumah, belakang kita juga ada rumah. Itu semua ada orang-orangnya, manusia, bukan batu, ya kan? Punya hati, ya. Nah, yang ada di samping kita semua itu punya haknya. Hak yang pertama yang harus kita perhatikan adalah al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepadanya, kepada tetangga. Dalil-dalil tentang wajibnya berbuat baik dalam tetangga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan di antaranya di surat An-Nisa ayat yang 36. Di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ini dalilnya. Ini yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, menyekutukannya dengan apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian Allah sebutkan, ikhwati fillah, syahidnya yang sedang kita bahas, wal jari dzil qurba wal jari al junub, kata Allah. Dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Para ulama menafsirkan tetangga yang dekat, di antara mereka ada yang menafsirkan tetangga yang dekat adalah tetangga yang memiliki, yang masih ada hubungan kekerabatan. Ya. Jadi wal jari dzil qurba, ya, di sini katakan wal jari dzil qurba jaruka alladhi huwa min qarabatik. Ya, tetangga Anda yang masih ada hubungan kekerabatan antara Anda dengan dia. Ya. Ini memiliki berapa hak? 3 hak. Hak kerabat, hak tetangga, hak Islam. Sedangkan wal jaril junub, tetangga yang jauh, maksudnya adalah huwallazi laisa min rahimik, tetangga yang bukan atau tidak memiliki hubungan kerabat antara Anda dengan dia. Ya. Dan semua itu ada hak-haknya yang harus kita penuhi, yaitu apa? Berbuat ihsan. Lihat, wabil walidaini ihsana, kata Allah, wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini langsung yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Sekali lagi ikhwani fillah, tetangga kita ini mencakup semua yang ada di samping kita, yang tidak pandang bulu apakah dia itu muslim atau kafir, apakah dia itu ahli ibadah atau tidak ahli ibadah, apakah dia itu salafi atau bukan salafi, ya, apakah dia itu adalah orang yang suka ngasih manfaat atau tidak ngasih manfaat. Itu tetangga kita, ya. Ini tetangga kita yang harus kita perhatikan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis ini, hadisnya dihukumi hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rasul bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takutlah Anda dari hal-hal yang haram, jauhi hal-hal yang haram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takun a'badan nas, niscaya Anda menjadi manusia yang paling abid. Manusia yang paling abid ini manusia yang paling hebat dalam ibadahnya, ahli ibadah yang paling tinggi, ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ridhalah dengan apa yang sudah Allah beri, ridhalah dengan bagian Allah yang sudah Allah beri kepada Anda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takun aghnan nas, niscaya Anda akan menjadi manusia yang paling kaya. Lihat ikhwati fillah, ya, kalau kita ingin menjadi manusia yang paling kaya, kata Rasul, itu bukan dengan harta, bukan dengan fulus atau duit atau nukud, bukan dilihat juga dari mobilnya, bukan dilihat dari tanahnya yang luas, bukan dilihat dari rumahnya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu kita yang namanya orang kaya itu kaya hati. Hadisnya sahih. Kata Rasul, yang kaya itu bukan kaya bikathratil 'ird, banyaknya harta, tapi kaya itu kaya apa? Kaya jiwa, kaya hati. Dan ini sahih. Ini sahih. Berapa banyak ikhwati fillah orang yang sudah dikasih oleh Allah kekayaan yang sangat banyak. Kalau manusia melihat sekarang, waduh hebat kekayaannya, rumahnya di mana-mana, mobilnya banyak, kan gitu. Tapi suruh sedekah, ya, 10.000 saja susah. Karena apa? Sempit hatinya. Ini kan harta dari saya, berat saya yang nyarinya. Ya, keluarkan infak untuk belajar thalabul ilmi susah, untuk sedekah di jalan Allah susah, untuk kebaikan dirinya susah. Tapi kita jumpai, ya, orang yang dilihat miskin, jalan ke Al-Barakah saja pakai sepeda, kan gitu, nggak punya apa-apa, tapi disuruh infak, duluan pertama kasih 10.000. Subhanallah. Kayak mana? Saya bertanya, kayak siapa? Kayak yang pertama atau kayak yang kedua? Kayak yang kedua. Kayak yang kedua. Karena apa? Jiwanya kaya, hatinya kaya. Dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dan dia sudah qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Jadi yang namanya kaya itu kaya apa? Kaya hati, kaya jiwa. Kuncinya, kata Rasul, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Warda, kata Rasul, bima qasamallahu lak
takun aghnan nas. Subhanallah. Ridhalah dengan apa yang Allah sudah beri kepada Anda. Niscaya Anda menjadi manusia yang paling kaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, takun mu'minan. Niscaya engkau akan mendapati dirimu sebagai mukmin yang sempurna, kata Rasulullah SAW. Takun mu'minan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Dan cintailah untuk manusia seperti apa, ya, seperti kau mencintai dirimu sendiri. Takun muslimah, niscaya kau menjadi orang yang muslim yang benar, muslim hakiki. Ya. Jadi ikhwati fillah, ini nasihat dari Rasulullah SAW. Islam ini sempurna. Ya. Kalau kata orang Jawa ini ngaji rasa istilahnya, ngaji rasa, ngaji roso. Kan itu. Oh, Islam sudah ada itu aturan langsung dari Rasulullah SAW. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau ya kita dicubit sakit, maka jangan nyubit orang. Kan gitu. Siapa di antara kita ikhwati fillah yang dicubit enggak sakit? Dicubitnya muter. Ya. Sakit enggak? Sakit. Aduh, sakit. Antum tahu orang pun sakit. Ya, kita jangan nyubit orang juga. Karena sakit. Jangan melihatnya apa? Jangan melihatnya orang lain. Ya. Lihat kata Rasulullah SAW, cintailah bagi manusia seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Wah, ini bisa jadi muslim yang hakiki. Kalau diomongin orang, digibahi orang, kedengaran sama antum, sama kita, sakit tidak? Sakit. Si fulan begini begitu, si fulan begini begitu. Padahal ya, kadang-kadang yang diomongin tidak ada tuh. Nyampe, sakit enggak akhi? Sakit. Maka sekali-kali ya, jangan gibahin orang. Jangan gibahin orang. Ya. Sekali lagi, ketika kita dicubit sakit, jangan nyubit orang. Ketika kita dipukul sakit, jangan mukul orang. Ketika kita dicemooh, dijelek-jelekan, dicaci maki sama orang sakit, kita pun walaupun bos, ya, walaupun masya Allah kan gitu kedudukannya tinggi, jangan nyaci orang. Walaupun itu bawahan, itu manusia loh, bukan batu. Kan gitu. Kalau mau nyaci orang yang punya hati, coba caci maki batu dulu. Ya, batu dicaci maki. Ya, karena punya hati. Ya, seperti itu. Ini kata Rasulullah, hibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun muslimah. Cintai bagi manusia, untuk manusia seperti kau cintai dirimu sendiri. Niscaya menjadi muslim yang hakiki, kata Rasulullah SAW. Wala tuksirid dhahk, kata Rasul, fa inna kathratad dhahki tumitul qalb. Jangan banyak ketawa, karena banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Lihat, banyak ketawa, tapi kalau ketawa sekali-kali berarti boleh, ya. Yang nggak boleh itu ketawa terus, ya. Tidak ada yang dibuat ketawa. Ini bikin mati hati, ya. Oleh karena itu jangan suka bodor, dan jangan suka lihat acara bodor-bodoran, musibah, bikin ketawa nanti sakit hati. Yang lebih musibah lagi, acara bodor itu di kita itu, di negeri kita, di sebagian televisi
ditaruhnya pas acara untuk manusia, untuk kaum muslimin beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun. Ini ciri-ciri orang soleh. Tapi ditaruh di acara itu sebelum sahur, acara bodor. Wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata ulama, wal hadiyatu minal jari ila jarihi min husnil jiwar. Hadiah, ya, yang diberikan dari tetangga kepada tetangganya, ini salah satu bentuk ihsan, husnil jar, ya, bentuk perbuatan baik kepada tetangga. Kalau misalkan ada tetangga dia berbuat baik kepada tetangga yang lain, apakah dengan kasih hadiah dan seterusnya, maka ini bentuk perbuatan ihsan, kata ulama. Dan kalau kita bisa lakukan itu, maka ini merupakan kesempurnaan dari iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka minha." Wahai Abu Dzar, kalau Anda memasak maraqah, ya, memasak maraq, ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya, kuahnya. Kemudian beri tetangganya dari itu, ya, nggak apa-apa, walaupun airnya doang, ya. Ini nanti tetangganya suka, maaf saya punya daging cuma segelintir, ya, karena baunya keluar, dikasih. Jadi ini perhatikan, Rasul sampai seperti itu. Lihat, betul-betul Rasul ini rahmatan lil alamin, kan? Rahmat untuk alam semesta. Sampai Rasul SAW nasihati Abu Dzar untuk berbuat baik ke tetangganya, ya. Wal'iyadzubillah, Yohan, banyak di antara kita, ya, yang tidak sampai kepikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW sampai kepikiran seperti itu. Banyak di antara kita memasak masakan, kue, masakan, baunya kesana kemari. Sampai kita di sampingnya yang namanya ini celek-celekuk, kan gitu. Kasihan kan? Apalagi yang miskin nggak punya apa-apa. Waduh, kayaknya masak daging ini, cuma bisa nelan ludah, ya. Rasulullah SAW, subhanallah, rahmatan lil alamin. Rasul bilang kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau anda apa? Memasak, maka perbanyak airnya. Apalagi kalau antum goreng ikan asin, itu baunya kemana-mana, ya, baunya kemana-mana. Boleh tengok tetangganya samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Tadi bau ikan asin kayak yang digoreng, ya. Saya kasih sedikit satu mul, nggak apa-apa. Kata Rasul, tahadau tahabu, saling kasih hadiah nih, saya kalian saling mencintai. Kalau ingin mendapatkan cinta tetangga, itu diantara dengan hadiah. Nah ini, ya, ngomong-ngomong jadi mau makan kita, ya. Ingat ikan asin, ya, sayur asem, maraq, ya. Baik. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ikhwati fillah, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihi ma uhdi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya punya dua tetangga, kepada siapa saya kasih hadiah, ya kan? Keder, ya kan? Cuma ada satu, ada dua tetangga.
Apa kata Rasul? Lihat, ini nasihat Rasul yang bagus. Kata Rasul, ila aqrabihima minka baban. Kasih kepada tetangga yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Nah ini. Jadi enggak mesti semuanya. Kita masak yang paling dekat dengan kita, sebelah kiri, sebelah kanan, depan, ya, semampunya. Kecuali kalau enggak ada ya sudah berarti. Kecuali dia juga masak juga, enggak apa-apa berarti. Ya, atau tukeran, tukeran. Antum masak ikan asin, dia masak ikan ayam, tukeran, rugi tetangganya. Ya, enggak apa-apa buat tetangga. Ya, jadi ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mujahid, ya hadisnya Sahih riwayat Tirmidzi. Dari Mujahid, anna Abdullah bin Amr, bahwa Abdullah bin Amr dzubihat lahu syatun fi ahlihi, ya disembelihkan untuknya kambing. Falamma jaa qal, ketika dia datang kepada keluarganya, di keluarganya membeli apa? Kambing untuk Abdullah bin Amr. Apa kata Abdullah bin Amr? Ahdaitum li jarinal yahudi, ahdaitum li jarinal yahudi. Ini kata Abdullah bin Amr, apakah kalian sudah kasih hadiah untuk tetangga kita yang Yahudi itu? Apakah kalian sudah kasih hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Subhanallah. Padahal tetangganya Yahudi, bukan Muslim. Ya. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Aku senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan warisan. Ya, ini lihat ya Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi Islam ini teroris bukan ikhwani? Bukan ya, bukan ajaran teroris. Nah, ini perlu diperhatikan. Yahudi saja dikasih, ya. Lihat kalau ajaran teroris dibunuh tuh, ya. Yang ada yang seperti ini ajaran yang BABA HLUL, bahlul. Baik. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita akan lanjutkan ya ba'da salat. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.